Perencanaan strategik dalam manajemen seni pertunjukan. Manfaat dari perencanaan strategik ialah agar sebuah manajemen pertunjukan dapat tetap bertahan, terus maju, dan berkembang. Kemudian, supaya sebuah manajemen tidak terjebak dengan kegiatan yang bersifat operasional saja, tetapi tetap punya cita-cita dan lompatan yang akan dicapai dan diupayakan tercapai di masa depan. Beberapa hal atau faktor yang menjadi pengaruh dalam rencana strategik. Yang pertama, organisasi perlu menyepakati dahulu arah, sasaran, dan program ke depan. Kedua, kegiatan yang semakin besar dan kompleks. Ketiga, lingkungan organisasi yang berubah. Keempat, adanya perubahan tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. Kelima, untuk keperluan penggalangan dana. Dan yang keenam, perkembangan dari permintaan pasar. Kerangka kerja dalam perencanaan strategik. Yang pertama, menetapkan jangka waktu perencanaan strategik. Biasanya 5 atau 3 tahun. Kedua, menetapkan atau mengkaji ulang visi dan misi dengan mempertimbangkan harapan pihak yang berkepentingan pada organisasi. Ketiga, evaluasi keberhasilan. Keempat, evaluasi kinerja. Kelima, evaluasi peluang. Keenam, evaluasi ancaman. Ketujuh, evaluasi kekuatan. Dan yang terakhir, evaluasi kelemahan. Berikut ini adalah bagan kerangka kerja perencanaan strategik. Dimulai dari harapan stakeholder atau orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap organisasi seni pertunjukan. Dari sana kita akan memperoleh visi dan misi. Kemudian kita lihat ukuran keberhasilan yang kita capai, bisa menggunakan analisis internal, yaitu melihat kekuatan dan kelemahan kita. Kemudian analisis eksternal, mengetahui peluang dan ancaman. Dan dari sana kita dapat melihat atau menyimpulkan apa sasaran jangka panjang kita. Setelah kita mengetahui sasaran jangka panjang, maka kita membuat strategi yang kita tuangkan dalam program-program kegiatan atau program kerja kita. Kemudian kita akan membahas apa yang dimaksud dengan stakeholder. Stakeholder adalah pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap organisasi seni pertunjukan. Stakeholder dalam organisasi seni pertunjukan terbagi dua. Yang pertama, stakeholder internal, terdiri dari pendiri atau pemilik organisasi, dewan penyantun, pengurus, anggota, dan karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari penonton, penyandang dana atau sponsor, pemerintah, dan dewan kesenian. Kemudian kita akan mengidentifikasi apa saja harapan-harapan atau keinginan stakeholder dalam rangka untuk menentukan visi misi dari organisasi kita. Langkah-langkah mengidentifikasi harapan stakeholder. Yang pertama, kita mengidentifikasi stakeholder yang ada. Kemudian menentukan stakeholder kunci. Kemudian memberikan informasi singkat tentang kondisi dan perkembangan organisasi kepada stakeholder, agar stakeholder tidak salah persepsi kepada organisasi. Keempat, mendapatkan pernyataan tentang harapan stakeholder kunci melalui wawancara, diskusi, atau pengisian kuesioner. Kelima, mengkompilasi harapan-harapan stakeholder tersebut. Lalu kemudian kita menentukan atau merangkumkan harapan-harapan stakeholder yang akan kita penuhi. Selanjutnya, kesimpulan akan harapan stakeholder ini menjadi modal untuk merumuskan visi dan misi organisasi ke depannya.
Setelah kita mengetahui harapan-harapan dan keinginan dari para stakeholder, berikutnya kita merumuskan visi dan misi organisasi. Misi merupakan alasan dasar mengapa kita mendirikan organisasi atau membentuk grup seni pertunjukan. Misi juga menjadi motivator dasar bagi berdirinya organisasi. Misi mengandung atau terdiri dari 4 hal. Yang pertama, why, yang artinya apa maksud atau alasan pendirian organisasi tersebut. What, bidang kegiatan yang akan dilaksanakan. Who, siapa saja yang dilibatkan dalam organisasi seni pertunjukan tersebut. Dan yang terakhir, how, cara dan nilai-nilai yang dianut dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian visi merupakan pernyataan cita-cita, keinginan, atau harapan dari para pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi mengenai bentuk dan karakteristik organisasi di masa depan. Visi berfungsi menjadi arah atau petunjuk jalan bagi organisasi di masa yang akan datang. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan misi adalah apa maksud dan tujuan mendirikan organisasi. Kemudian, apa peran dan fungsi organisasi. Dilanjut dengan pernyataan visi, yaitu organisasi ini akan atau jadi seperti apa nantinya. Dikarenakan misi dan visi merupakan fondasi bagi organisasi. Oleh karena itu, misi dan visi sebaiknya disepakati bersama dan dipahami seluruh anggota organisasi. Untuk itu, dalam mengidentifikasi harapan stakeholder dan perumusan visi dan misi, juga perlu melibatkan para pengurus dan anggota organisasi. Kemudian kita lanjutkan dengan penentuan ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan dilihat dari sejauh mana keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan. Hal ini juga berguna untuk mengukur kinerja setiap pihak yang terlibat. Dalam mengukur keberhasilan sebuah organisasi seni pertunjukan, kita dapat menggunakan analisis SWOT. S yang artinya strength atau kekuatan, W yang artinya weakness atau kelemahan, O yang artinya opportunity atau peluang, T yang artinya threat atau ancaman. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan secara luas untuk mengetahui situasi dan kondisi yang dihadapi oleh organisasi. Dari analisis ini, terhadap kinerja dan kondisi internal organisasi dapat diketahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Kondisi dan perkembangan faktor eksternal dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi organisasi. Analisis internal. Untuk melakukan analisis internal, kita perlu berpedoman pada ukuran keberhasilan organisasi. Langkah analisis internal. Yang pertama, mengukur kinerja organisasi untuk setiap ukuran keberhasilan organisasi. Kedua, membandingkan pencapaian kinerja dengan sasaran organisasi. Ketiga, membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi sejenis. Keempat, menganalisis faktor-faktor di dalam organisasi yang menunjang dan menghambat pencapaian kinerja untuk setiap ukuran keberhasilan. Dan yang terakhir, menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi. Dalam membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi sejenis, jika lebih baik dari organisasi lain,
hal itu merupakan kekuatan, dan jika lebih buruk dari organisasi lain, maka hal itu adalah kelemahan. Setelah melakukan analisis internal, kita lanjut dengan analisis eksternal. Langkah analisis eksternal yaitu menentukan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh pada organisasi, mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi faktor-faktor tersebut, membuat prediksi tentang tren perkembangan faktor-faktor tersebut pada masa yang akan datang, kemudian menilai pengaruh tren terhadap organisasi, dan yang terakhir, menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi organisasi. Faktor lingkungan yang perlu dianalisis antara lain kondisi politik dan keamanan, kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian, perkembangan teknologi, kondisi masyarakat atau dalam hal ini penonton, kondisi penyandang dana, dalam hal ini sponsor, dan kondisi organisasi lain yang terkait dengan organisasi kita. Artinya, prediksi kondisi politik, undang-undang atau peraturan pemerintah, ekonomi, teknologi, masyarakat, penonton, dan sponsor dapat menghasilkan peluang ataupun menjadi ancaman bagi organisasi seni pertunjukan. Dengan mengetahui dan memperoleh pemahaman mengenai analisis SWOT terhadap organisasi seni pertunjukan, maka organisasi memiliki dasar untuk menentukan sasaran jangka panjang. Sasaran yang jelas merupakan indikator bagi rencana masa depan organisasi. Organisasi menjadi paham dengan jelas hasil-hasil apa yang akan dicapai. Sasaran juga menjadi acuan dalam menyusun strategi dan program organisasi, karena strategi dan program pada dasarnya adalah cara untuk mencapai sasaran. Yang dimaksud dengan sasaran jangka panjang ialah hasil yang akan dicapai di masa depan, atau sebagai acuan untuk menyusun strategi dan program, juga sebagai acuan untuk menilai pengurus dan kepengurusan, kemudian sebagai fokus kegiatan organisasi dan alat koordinasi, dan yang terakhir sebagai acuan dalam melakukan pengendalian. Sasaran kerja yang baik harus SMART. SMART artinya spesifik, measurable atau dapat diukur, attainable atau dapat dicapai dan menantang, realistik atau realistis, dan yang terakhir time bounded atau ada batasan waktu pencapaian. Penetapan strategi jangka panjang. Strategi merupakan pilihan prinsip yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pertimbangan dalam merumuskan strategi adalah: 1. Mempertimbangkan pemanfaatan peluang yang ada. 2. Memanfaatkan kekuatan organisasi. 3. Mempertimbangkan ancaman. Dan 4. Mempertimbangkan kelemahan organisasi. Ada 4 strategi yang dapat diambil atau dipilih dalam penetapan garis besar atau arah strategi. Yang pertama, apakah organisasi akan dikembangkan secara besar-besaran dengan cepat? Maka digunakanlah strategi tumbuh berkembang. Kedua, apakah organisasi akan mencari kegiatan lain karena kegiatan yang dilakukan saat ini menghadapi banyak hambatan? Maka ditempuhlah strategi diversifikasi. Yang ketiga,
apakah organisasi akan tetap dipertahankan seperti sekarang? Maka ditempuhlah strategi bertahan. Keempat, apakah organisasi akan menutup beberapa kegiatan yang sedang dijalani dan melakukan pembenahan secara besar-besaran? Maka ditempuhlah strategi menciut dan pembenahan total. Jika kondisi internal kuat dan kondisi eksternal lebih besar peluang, maka strategi yang kita pilih adalah strategi tumbuh berkembang. Kemudian jika kondisi internal kuat dan kondisi eksternal lebih besar ancaman, maka strategi yang dipilih adalah strategi diversifikasi. Kemudian, jika kondisi internal lemah dan kondisi eksternal kita besar peluang, maka strategi yang dipilih adalah strategi bertahan. Dan yang terakhir, jika kondisi internal kita lemah dan kondisi eksternal kita lebih besar ancaman, maka strategi yang dipilih adalah strategi penciutan dan pembenahan total. Contoh dari strategi tumbuh berkembang adalah menambah kegiatan, menambah sarana dan prasarana, menambah anggota, dan membuka cabang. Contoh strategi diversifikasi: jika kegiatan tari tradisi kurang diminati, maka organisasi mulai melaksanakan kegiatan tari modern atau kontemporer, walaupun tetap mempertahankan tari tradisi. Kemudian, kegiatan fotografi menghadapi masalah mahalnya bahan dan alat. Didukung pula dengan turunnya pendapatan masyarakat, maka organisasi mulai mengembangkan seni lukis 3 dimensi dengan bahan-bahan bekas. Contoh strategi bertahan: mencari donatur, mencari pelatih yang lebih baik, merekrut pemain-pemain yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelatihan, dan mempertahankan kegiatan yang biayanya lebih murah. Contoh strategi menciut dan pembenahan total: memperkecil jumlah kegiatan atau cabang supaya organisasi dapat lebih fokus pada kegiatan tertentu yang mampu dilakukan dengan lebih baik. Melakukan pembenahan total, misalnya mengganti pengurus, mengganti cara kerja, dan mengganti target penonton, dan sebagainya. Selanjutnya, organisasi perlu menetapkan berbagai strategi yang lebih spesifik untuk mencapai sasaran dengan tetap berpedoman pada garis besar strateginya. Berbagai alternatif strategi yang lebih spesifik dapat dikembangkan dengan menggunakan metode matriks SWOT. Cara membuat matriks SWOT ini adalah mencantumkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu matriks. Misalnya yang pertama, memasangkan kekuatan dengan peluang. Disebutlah strategi SO, atau menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua, memasangkan kekuatan dengan ancaman, atau disebut strategi ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Yang ketiga, memasangkan kelemahan dengan peluang, disebut strategi WO, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Dan yang terakhir, memasangkan kelemahan dengan ancaman, atau disebut strategi WT, mengurangi kelemahan sekaligus menghadapi ancaman. Berikut ini adalah contoh dari matriks SWOT. Terlebih dahulu, kita buat daftar-daftar kekuatan atau daftar strength, kemudian daftar kelemahan kita atau daftar weakness, kemudian kita buat daftar-daftar peluang dan daftar-daftar ancaman. Ketika kita pasangkan peluang dengan kekuatan,
maka kita menggunakan strategi SO atau menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Ketika menggabungkan weakness atau kelemahan dengan peluang, maka kita gunakan WO strategi, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Ketika kita menggabungkan ancaman dengan kekuatan, maka kita gunakan strategi ST, atau kita gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Kemudian ketika kita menggabungkan kelemahan dengan ancaman, maka kita gunakan strategi WT, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Contoh dari strategi SO adalah membuka cabang dengan pertimbangan bahwa organisasi sudah dikenal, memiliki citra dan reputasi di bidang seni pertunjukan, dan di sisi lain masih banyak generasi muda di wilayah lain yang sangat berminat untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Contoh strategi WO: meningkatkan penggalangan dana, mengingat kelemahan organisasi adalah minimnya fasilitas latihan, peralatan, dan terbatasnya dana yang tersedia. Di pihak lain, organisasi telah mengidentifikasi adanya pihak yang mau menjadi sponsor atau donatur. Contoh strategi ST: mengembangkan paket-paket pertunjukan teater tradisi yang lebih singkat, padat, banyak humor, dan dengan memanfaatkan teknologi, karena generasi muda semakin kurang menyenangi seni tradisi. Ini dapat dilakukan oleh organisasi karena memiliki kekuatan dalam penulisan skenario dan anggotanya banyak anak muda yang menguasai berbagai teknik pertunjukan baru. Contoh strategi WT: melakukan penggantian pengurus dengan memasukkan tokoh yang memiliki kemampuan manajerial dan memiliki hubungan yang luas untuk memperbaiki kelemahan manajemen organisasi. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi ancaman semakin banyaknya organisasi sejenis yang menjadi saingan. Dari berbagai alternatif strategi yang diidentifikasi dengan metode matriks SWOT, perlu dipilih beberapa strategi yang paling tepat. Dasar pemilihan strategi ialah efektivitas strategi tersebut terhadap pencapaian sasaran, kemampuan anggota atau organisasi untuk melaksanakan, kemampuan, kemauan, dan kemungkinan untuk berubah. Dan yang terakhir, kebutuhan dan ketersediaan orang dan sumber daya, terutama dana. Strategi merupakan garis besar cara yang akan ditempuh. Strategi tersebut perlu dijabarkan dalam bentuk program agar dapat dilaksanakan dengan baik. Program-program tersebut harus terdiri dari penjabaran dari strategi, apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan strategi, kejelasan akan penanggung jawabnya, kejelasan akan batas waktunya, dan kejelasan akan penjabaran kebutuhannya. Terima kasih.